Kesaksian Matius pasal 10. Selanjutnya, Saudara Sibo akan menceritakan tentang seorang pedagang yang melakukan transaksi terbaik di antara seluruh umat manusia. Transaksi ini adalah ia membeli sebuah kerajaan. Kerajaan itu adalah kerajaan surgawi. Tuhan Yesus Kristus membandingkan kerajaan surga dengan mutiara. Lalu siapakah sebenarnya pedagang ini? Apakah ia mampu membeli kerajaan surga Allah? Apakah ia bisa membeli Yerusalem baru? Dengan apa orang ini membelinya? Marie Kitaboka. Benar-benar ada seseorang seperti ini. Ia lahir dari keluarga pedagang. Namun ia tidak membelinya dengan uang, melainkan dengan nyawanya sendiri. Mari kita baca ya. Kerajaan surga itu ibarat sebuah mutiara yang sangat berharga. Ada seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara berharga. Ketika ia menemukannya, ia pergi dan menjual segala miliknya untuk membeli mutiara itu. Tuhan Yesus membandingkan kerajaan surga dengan mutiara yang sangat berharga. Lalu di manakah kerajaan surga itu? Yaitu Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi itu dibandingkan dengan sebuah mutiara yang sangat berharga. Lalu datanglah seorang pedagang, yaitu pedagang yang mencari mutiara terbaik. Ia menemukan mutiara itu. Ia menemukan kerajaan surgawi. Lalu bagaimana ia membeli kerajaan surga itu? Ia pergi dan menjual segala miliknya. Bagi pedagang ini, segala sesuatu yang paling berharga baginya adalah nyawanya sendiri. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Maka Allah memberikan kerajaan surga kepadanya. Karena itulah, pengantin surgawi pada mulanya adalah mempelai Tuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersedia memberikan mempelainya kepada pedagang ini. Ternyata pedagang ini adalah Israel. Ini adalah suatu misteri yang agung. Perkara ini sanggunayata. Jadi, apakah kita mengerti bahwa pedagang ini adalah seorang yang sangat penuh iman? Sangat penuh iman. Ia tahu harus menukar nyawanya demi mutiara itu. Maka kita mengerti bahwa kerajaan surga diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Kristus. Karena Tuhan Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk mendapatkan kerajaan surga. Dengan demikian, ia menerima kerajaan surga. Namun siapa sangka, Tuhan Yesus kemudian memberikan kerajaan surga itu kepada siapa lagi? Ternyata diberikan kepada anaknya. Anaknya juga menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Sehingga kerajaan surga diberikan kepada anak tersebut. Jadi kerajaan surga memiliki beberapa nama. Satu namanya adalah kerajaan surgawi, juga disebut kerajaan Allah, dan juga disebut kerajaan Kristus. Bahkan juga disebut kerajaan Israel rohani. Lalu siapakah yang membeli kerajaan surga ini? Mari kita tanyakan kepada Saudari Jauhan. Lihat apakah bisa menjawab ya. Saudari Jauhan. Siapakah pedagang bijak yang membeli kerajaan surga ini? Saudara Shibwa. Wah, jawaban tepat sekali. Ya, benar. Semua orang tahu ya. Yang membeli kerajaan surga adalah Saudara Sibo. Lalu berapa banyak uang yang digunakan Saudara Sibo untuk membeli kerajaan surga? Dengan nyawa. Dengan nyawa, benar. Hanya bisa dengan nyawa saja. Karena manusia tidak memiliki apapun yang cukup berharga untuk membeli kerajaan surga. Dengan nyawa. Seperti halnya Tuhan Kristus yang menggunakan nyawanya sendiri. Bapa lalu memberikan kerajaan itu kepada Tuhan. Demikian pula ia menggunakan nyawanya sendiri untuk membeli kerajaan surga. Demikian juga Saudara Sibo menggunakan nyawanya sendiri untuk membeli kembali kerajaan surga dari tangan Tuhan. Dengan demikian, kerajaan surga diberikan kepada tiga pihak yang duduk di atas tahta kemuliaan, yaitu Allah yang Maha Besar. Karena itu kerajaan surga juga disebut kerajaan Allah. Kemudian diberikan juga kepada Tuhan Kristus. Sehingga kerajaan surga juga disebut kerajaan Kristus. Dan juga diberikan kepada pedagang ini. Oleh karena itu, kerajaan surga disebut juga kerajaan Israel rohani. Ternyata Bapa, Tuhan Kristus, dan Israel rohani yaitu Saudara Sibo. Pada dasarnya adalah Allah adalah kakek. Juga Bapa. Lalu, Yesus adalah anak Bapa sorgawi. Juga Tuhan. Saudara Heber adalah putra Tuhan. Juga cucu Bapa Sorgori. Namun demikian, ia telah dikuduskan secara terpisah. Anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Maka ia juga adalah putra sang Bapa yang adalah Tuhan. Sungguh ajaib. Inilah rahasia kerajaan sorga. Pada awalnya dikatakan tentang rahasia kerajaan sorga. Mengetahui kepada siapa ala kerajaan sorga akan memberikannya. Aku tahu bahwa itu diberikan kepada saudara yang disebut sebagai pedagang ini. Ternyata saudara ini telah membeli kerajaan sorga dengan nyawanya. Kiranya saudara-saudari juga memiliki iman seperti ini. Memperoleh berkat kemuliaan dan kehormatan surgawi dengan nyawa sendiri. Amin.